Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembicaraan bersama dengan Sora, your personal tarot reader. Semoga hari ini apa yang Sora bagikan akan bisa berguna untuk kamu yang sudah follow dan sudah dukung Sora. Terima kasih banyak. Untuk yang belum follow silahkan di follow ya. Oke, hari ini Sora akan membacakan dengan tema eh, apa kabar dia sekarang ya, orang ini yang sudah kamu tinggalkan ya, orang ini sudah kamu tinggalkan, apa kabarnya dia sekarang atau saat ini. Ini adalah edisi kepo-kepoan aja ya. Sora akan tetap selalu men-spoiler bahwa pembacaan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonat sama kamu. Ya, sangat mungkin terjadinya vice versa ya, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja pembacaannya sekarang. Let's go. Oke, Sarah, sekarang kita akan memulai pembacaannya ya. General timeless reading. Oke. Kabarnya orang yang telah kamu tinggalkan. Apa kabarnya dia sekarang? Ya, kita lihat dulu siapa orang ini. Yang pertama adalah Side ya. Orang ini memang kamu putus atau sudahan dengan orang ini, bisa dikatakan sudahannya ya, bisa dikatakan bisa cukup kurang baik lah ya. Putusnya hubungan itu dengan rasa sakit ya, dengan rasa pedih yang pastinya gitu ya. Karena hubungan yang harus disudahi bisa saja karena terpaksa ya, atau istilahnya udahannya kasih rasa nggak enak, bukan udahan yang baik-baik aja ya. Tapi di sini juga bisa mengindikasikan bahwa dia adalah seseorang yang ya bisa adalah orang yang tegas ya, tapi di satu sisi dia kalau ngomong itu bisa nyakitin omongannya dia. Omongannya itu bisa pedih yang mungkin tanpa begitu dia pikirkan, jadi orangnya bisa keras, bisa egois gitu ya. Yang kamu tuh bisa kayak nih orang tuh kalau ngomong tuh bisa nyakitin banget gitu loh ya. Itu yang Sora lihat. Ya. Yang berikutnya adalah ada garden. Ya, orang yang cukup banyak teman, cukup populer ya di dalam lingkungannya dia, ya sosialita juga, mungkin banyak teman, banyak terkenal di lingkungannya, atau dia suka banyak ketemu sama orang dalam hidupnya. Hidupnya aktif, dinamis, bertemu dengan banyak orang. Itu yang bisa Sora lihat. Kita coba lihat dulu ya situasi ciri-ciri dia dan situasi hubungan kalian. Tapi di sini juga menggambarkan bahwa kalian sudah lama tidak bertemu dengan orang ini, sudah lama tidak ada pertemuan ya, atau sudah putus komunikasi, sudah putus pertemuan gitu ya. Yang ketiga adalah energinya adalah energi divine feminine ya, energi dari seseorang yang divine feminine ya. Jadi energi ya, kita nggak bisa bilang gender, namun bisa bilang energi orang yang divine feminine energinya ya. Dan ada tri ya. Orang ini adalah orang yang bisa saja keras, dia maunya pakai caranya dia ya. Kalau dia sudah ngambil keputusan dia juga susah untuk dirubah, orangnya keras gitu ya. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya kamu dengan dia memiliki ikatan secara spiritual ya. Ini adalah menggambarkan hubungan ikatan secara spiritual di antara kalian gitu ya. Oke, yang berikutnya ada Lily. Ada beberapa dari mereka yang memang ya lebih tua dari kamu, berusia lebih tua, atau berusaha paruh baya mungkin ya. Dari bentuk ataupun kalau enggak dapat dari energi. Jadi bisa saja orangnya lebih muda tapi ya berkelakuan seperti orang yang lebih tua. Ya. Di sini adalah sebelumnya dia berusaha bersikap untuk berusaha ya. Dia berusaha bersikap untuk mengayomi dan memahami. Itu kira-kira ciri-cirinya dia ya. Namun ya, setelah kamu tinggalkan, kita mau coba lihat ya, kenapa sekiranya kamu meninggalkan orang ini. Ya, kita mau lihat kenapa sekiranya kamu meninggalkan orang ini. Ada Eight of Swords. Kamu sudah merasa ya sama orang ini terjebak ya. Artinya hubungan itu stagnan ya, gak maju-maju ya, begitu aja, hubungan yang stagnan, tidak bisa bergerak ya. Padahal kamu sudah merasa kamu sudah memberikan semuanya, hati, perasaan, jiwa, raga, pokoknya segala-galanya sudah kamu berikan, tapi kamu merasa bahwa terjebak ya. Di sini menggambarkan bagian tubuh ya,
Jadi sebenarnya kayak kamu ngerasa udah sampai ke dalam-dalam, udah sampai totalitas segala-galanya, tapi kok aku seperti terjebak dalam hubungan yang arahnya nggak jelas mau kemana. Kok hubungan begini-begini aja gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada kartu Five of Swords ya. Terjadinya banyak sekali perdebatan. Ya, sehingga terjadi banyak sekali perdebatan, keributan di antara kalian kalau yang Sora lihat di sini. Ya, hubungan yang stagnan dan banyak sekali terjadi keributan ataupun salah paham. Ya, kalau Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah dan Five of Wands ya. Banyak sekali keributan dan banyak sekali perbedaan keinginan. Ya. Lihat ya, di sini ada perebutan ya. Di sini ada dua orang yang sedang memperebutkan ya. Di sini gitu ya, memperebutkan si kakinya orang ini, cerita ini namanya zombie. Tapi Sora juga mengindikasikan bahwa di sini kamu sudah capek sampai meninggalkan, kamu merasa hubungan stuck begitu-begitu saja, ya. Dan ini juga banyak keributan dan kamu keluar dari situasi di mana kamu terjebak gini loh. Orang ini tidak bisa memilih di antara dua pilihan. Artinya kamu di sini bukan satu-satunya, ada pilihan yang lain. Bisa saja ini adalah cinta segitiga. Ya, dia memilih antara kamu dan orang lain. Dan kamu sudah capek sehingga kamu berjalan keluar, meninggalkan dia. Karena sudah capek dengan segala keributan dan ujung-ujungnya jalan ke hubungan yang nggak jalan kemana-mana. Gitu loh. Kalau kamu yang stres karena dianya nggak bisa ambil sikap untuk memilih yang mana. Nine of Cups. Ya, kamu mau mencari kebahagiaan kamu sendiri. Kamu mau mencari kebahagiaan sejati, kamu mau mencari ketenangan gitu ya. Karena kamu ngerasa gini, kok hubungan aku pingin happy, aku pingin bahagia gitu ya. Tapi kalau aku harus terus seperti merasa nggak aman dalam tanda kutip, harus selalu berbagi atau harus selalu kayak berasa berebutan sama orang lain. Kamu bilang kayak udah aku narik diri, lebih baik aku sendiri, memperbaiki kualitas diriku, menemukan orang yang tepat yang apa namanya menghargai aku, mencintai aku dengan kualitas diriku, aku tingkatkan kualitas diriku semakin baik. Itu yang menyebabkan kamu melangkah keluar sebenarnya. Karena kamu merasa bahwa aku layak gitu loh. Aku layak mendapatkan yang terbaik, aku ingin dicintai sepenuhnya dan aku capek ribut terus apalagi kayak harus berebutan sama yang lain. Ingat ya, Sora akan mengambil langkah saya membacakan apa adanya. Energinya kalau lagi memang nggak bisa saya sugar coating, saya nggak akan sugar coating. Saya akan baca energi apa adanya. Jadi harap kalau didengarkan pembacaan itu dengan bijaksana. Ya, gitu. Jadi maaf kalau harus mau dengerin yang manis-manis aja nggak bisa di channelnya Sora. Saya akan baca apa adanya. Kalau lagi manis saya akan baca manis gitu. Cuman kalau ini memang saya lihat apa adanya gitu tuh kan. Kamu mengikuti intuisi kamu. Kamu mengikuti intuisi kamu. Kamu lebih banyak pakai logika kamu gitu loh ya. Kalau aku harus terus mempertahankan orang yang bahkan tidak bisa mengambil sikap karena mungkin kamu minta sama dia ketegasan, kamu juga udah selama ini nunggu dan sebagainya. Kamu pakai logika kamu. Mungkin sebelumnya bukan kamu nggak ada perasaan sama orang ini ya. Gitu. Ada gitu pastinya gitu. Sampai kamu udah ngorbanin segala-galanya. Cuma logika kamu pun jadi berpikir lagi gitu kan. Apakah ini sehat? Gitu loh ya. Perasaanku apakah aku bahagia gitu loh ya. Kalau seandainya aku harus terus berebutan dan ributin tentang masalah situasi hubungan yang stagnan dan dia yang nggak bisa bersikap, mungkin dia janji-janji ya mau ninggalin yang satunya untuk kamu dan sebagainya gitu. Sehingga kamu yang memilih bahwa enggak, aku harus menjauhkan diri, aku mikir sendiri dulu gitu loh ya. Karena aku sudah capai, aku mau pakai pikiran aku. Dan perasaanku juga jadi lebih tenang, intuisi aku bilang lebih tenang kalau seandainya aku menarik diri. Itu kenapa kamu memutuskan menarik diri sebenarnya. Ya. Oke. Intinya adalah kejelasan hubungan, makanya narik diri. Sekarang setelah kamu tinggalkan, apa yang terjadi sama dia? Oke, yang pertama. Ada yang sedang berusaha mengalihkan fokusnya ke kerjaan. Ya, Knight of Hazard. Ya, jadi dia berusaha ngalihin hidupnya dia ke pekerjaan. Ya, fokusnya ke kerjaan terus. Ya. Jadi supaya kayak ada pelarian, dia jadi banyak kayak fokus, ya udah deh aku fokus aja ngembangin finansial aku, fokus untuk ngembangin keuangan aku. Jadi orang ini mengalihkan pikiran dan hatinya dia untuk banyak fokus ke kerja. Ya. Walaupun jalannya itu juga dia pelan-pelan ya, tapi artinya di sini dia berusaha untuk lebih ke arah alihin energi ke kerjaan. Yang berikutnya adalah the Hierophant. Dia berusaha fokus sama dirinya dia sendiri. Ya.
Tapi di sini juga kalau suara lihat ada gambar TV ya. Tapi artinya walaupun kamu sudah tidak bersama-sama dengan dia, kamu ninggalin dia, orang ini masih mantauin kamu kok. Ini ada gambar TV ya. Ya, masih mau cari tahu soal kamu. Ya. Masih mau cari tahu soal keadaan kamu. Ya, ada yang masih stalking, mungkin nanya-nanya sama orang di sekitar kamu dan sebagainya. Ya, walaupun memang orang ini banyak fokus ke finansial atau pekerjaan. Ya. Dan di sini ada yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada yang relationship dengan yang satunya lagi, gitu ya. Kalau memang ini cinta segitiga sebelumnya, itu hubungannya mulai kayak falling down bahasa Sora. Ya, hubungannya sudah mulai banyak goncangan, banyak masalah, atau bisa juga di sini adalah goncangan secara finansial atau secara keuangan. Dari segi keuangan, kerjaan. Makanya banyak yang di sini fokus untuk berusaha mempertahankan dulu kondisi keuangannya atau kondisi finansial kerjaan. Karena di sini banyak masalah yang tiba-tiba datang menyerang gitu ya. Tadinya dia baik-baik aja, kokoh-kokoh aja, sekarang mulai goyang gitu ya. Two of Swords. Nah, sekarang dia yang merasa seperti stagnan di dalam hidupnya dia. Ya. Dia seperti menolak melihat kenyataan atau menolak melihat masalah-masalah yang ada. Kalau suara lihat di sini. Ya, menolak untuk kayak melihat kenyataan seperti apa, seperti rasanya ada kepinginan kayak kabur dari situasi dan kondisi yang sekarang harus dihadapin. Ya, dia seperti tidak bisa menerima keadaan dia yang sedang berlangsung sekarang. Itu yang Sora lihat. Ya. Two of Wands, tuh kan, terus terjadinya kebimbangan. Ya, kartu dia banyak tuh ya. Sekarang ya, dia terus dalam keadaan bimbang, harus mau melangkah kemana sekarang? Apa yang harus mau dikerjakan? Apakah aku harus bagaimana langkah yang harus aku ambil? Majukah, mundurkah dalam hidupku? Sekarang dia malah bingung, apa sih langkah yang mau diambil? Apa sih buat masa depan pilihannya dia? Gitu loh ya. Itu yang Sora lihat. Pilihan dalam banyak hal, dalam percintaan kayak, dalam kehidupan kayak, tapi dia merasa memang terus-terusan galau dan bimbang. Sekarang rasanya dead. Rasanya seperti kayak dalam situasi yang Sora bilang dia bukan literally mati secara mati literal ya, tapi di sini menandakan bahwa ya dia dalam situasi seperti merasa tidak bisa keluar dari situasi yang ada sekarang. Seperti merasa situasinya dia stagnan ya, kalau Sora lihat ya jalan tapi ya begitu. Penuh dengan energi gloomy, energi yang tidak bahagia gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Tuh. Jadi energi yang seperti rasanya penuh dengan rasa sakit setelah ditinggalkan. Kita melihat lagi apa yang terjadi sekarang setelah kamu tinggalkan. Ada Seven of Swords. Nah, ada juga yang sekarang mengalami buah karma. Karena dulu dia mungkin pernah menyakiti dan pernah mengkhianati, sekarang dia pun dihianati. Bisa saja dihianati oleh pasangannya, dihianati dalam pekerjaan. Intinya adalah dia dihianati oleh orang yang dia berikan kepercayaan. Gitu ya, dia dihianatin ya sama orang yang terdekatnya dia, bisa dalam pekerjaan, bisa sama pasangannya. Itu kalau yang Sora lihat. Dan King of Wands, dia jadi seperti banyak merenung dan duduk dan berpikir sama apa yang harus dia ambil dalam langkah hidupnya dia. Dia seperti bingung mau melangkah kemana, dia banyak merenung, banyak berpikir. Ya. Dia berusaha memperbaiki banyak hal di dalam hidupnya dia. Jadi dia fokus gitu ya. Karena ngerasa hidupnya berantakan dan dalam keadaan yang gak baik-baik aja, dia berusaha ingin sebenarnya memperbaiki hidupnya dia yang sudah berantakan. Dia sedang berpikir apa yang aku harus perbaikin, mulai dari mana. Gitu loh ya. Oke. Kita sekarang juga mau lihat apakah ada kerinduan di dalam dirinya dia ke kamu. Ada Three of Swords, masih ada perasaan kerinduan. Masih ada perasaan belum moving on sesungguhnya. Setelah kamu tinggalkan itu masih meninggalkan rasa sakit. Masih ada kepikiran gitu ya. Cuman gitu ya, dia pendamlah perasaan dia itu. Gitu loh ya. Sebenarnya dia masih ada perasaan sakit, kecewa gitu ya, tapi dia berusaha mengalihkan pikiran dia ke yang lain untuk memperbaiki hidupnya dia. Sebenarnya masih ada perasaan sakit ya setelah kamu tinggalkan itu sebenarnya. Dan Ten of Swords ya. Karena dia merasa bahwa seperti kayak terpuruk setelah kamu tinggalkan. Jadi lebih ke arah, kalau Sora bilang sih kena mental. Abis kamu tinggalin itu kenanya ke arah mental. Berefek kepada pikiran atau mental nomor satu. Sebelum ke perasaan, orang ini banyak efeknya ke arah mental. Dia seperti terpuruk, seperti jatuh, kehilangan support system, stres dan sebagainya. Itu kalau yang Sora lihat. Apakah ada kerinduan? Five of Cups, ada kerinduan.
ada sesuatu yang masih ada kesedihan yang dia masih menantikan. Ya artinya orang ini sebenarnya ya seperti berada dalam situasi ya dia kan ditinggalin, dia nggak punya pilihan lain selain terima gitu loh. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia masih bimbang, masih galau, masih berharap mungkin kamu bisa balik dan sebagainya. Ya, gitu. Eight of Wands. Ya, dia sebenarnya pingin bisa mengejar kamu kembali sebenarnya. Pingin bisa mengejar kamu kembali. Tapi sekarang gimana mau ngejar kamu kembali kalau dengan posisi dan situasi hidupnya saja harus dia perbaikin dulu. Ya. Tapi di sini ada satu perasaan rindu yang mengejar, Sora juga lihat ya, masih ada hasrat yang mengejar kan. Sehingga dia tuh kayak kepikiran aku pingin mulai lagi deh komunikasi sama kamu. Tapi dia juga mikir, apakah kamu akan menerima kalau dia memulai komunikasi lagi sama kamu gitu ya. Apalagi mungkin ada yang sudah memutus komunikasi lah, bla 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 lah. Tapi dia sering sekali fokus kepikiran pingin bicara sama kamu, pingin komunikasi lagi sama kamu, pingin kayak memulai lagi sama kamu. Orang ini sebenarnya. Ya, tapi itu tadi ya. Dia dia merasa bahwa apakah kamu mau terima dia karena kan kamu yang ninggalin dia gitu loh. Dan dia tahu kalau dia mau memulai sama kamu, dia harus chasing kamu, harus ngejar kamu yang kayak berusaha banget tunjukin gitu loh. Karena kamu sudah bener-bener emangnya pingin ya udah, pingin pergi aja gitu. Itu sih yang Sora lihat gitu ya. Sehingga dia kayak pingin memulai gitu ya, dia masih banyak mikir dulu. Karena masih ada yang tadi Sora bilang kebimbangan dan masih banyak masalah di dalam dirinya dia. Dan dia berharap sebenarnya bisa mendapat kabar baik atau sign dari kamu. Six of Wands. Dia berharap ada signs gitu loh yang kayak mungkin kamu sudah mulai unblock dia atau paling nggak kamu mungkin sudah mulai follow dia lagi dan sebagainya gitu loh. Tapi dia berharap bahwa ketika hidupnya dia sudah bisa lebih baik lagi baru dia bisa ke kamu. Atau setelah dia sudah bisa nyelesain semua. Karena pada akhirnya gini, dia balik ke kamu pun masih akan nanya lagi ujung-ujungnya, ya kamu mau balik tapi kamu maunya gimana? Mau pegangin dua-duaan ini nggak bisa, kamu harus milih. Gitu. Karena kan suara di sini, kamu mau minta ketegasan dari dia. Dan itu yang dia harus selesaikan dulu. Gitu. Kalau dia mau ke kamu, dia harus menyelesaikan dulu urusan sama yang satunya lagi dan urusan hidupnya yang masih berantakan dan semerawut. Ya, King of Hazard. Dan dia merasa bahwa apalagi secara finansial sedang dalam situasi yang benar-benar ya lihat ya terikat gitu ya. Jadi dia merasa bahwa aku harus benar-benar mencapai dulu finansial yang aku settle dan aku butuh gitu ya. Karena bisa saja kan pasangan yang satunya lagi support dia secara finansial gitu. Jadi dia butuh secara finansial, kita kan nggak tahu ya gitu loh. Itu intinya seperti itu. Ya. Dan the Chariot. Dia ingin bisa berhasil dan sukses dulu dalam hidupnya dia, menyelesaikan segala perkara, baru dia bisa memulai komunikasi sama kamu. Intinya seperti itu. Ya, jadi orang ini kayak merasa bahwa aku sekarang nggak bisa punya banyak ruang gerak karena hidupku juga masih berantakan, hidupku masih semerautan, gitu loh ya. Masih semeraut hidupnya, masih berantakan, gitu loh. Aku gimana mau bergerak gitu kan? Ya, walaupun memang aku juga tersuruk ya, karena aku kehilangan support system yaitu kamu. Gitu ya. Kita mau coba lihat perasaan-perasaan dia lagi yang lain gimana sebenarnya. My love for you is unconditional. Aku masih punya perasaan sama kamu yang tidak lekang oleh waktu, peristiwa dan sebagainya. Orang ini masih punya perasaan sama kamu. Dan dia merasa bahwa tadi kan selalu udah bilang ada ikatan secara jiwa, ya. Ada ikatan secara jiwa yang membuat kalian saling terikat. Jadi makanya dia belum bisa rilis karena masih ada ikatan secara jiwa dan dalam jiwanya dia itu seperti soulnya dia terus nyari kamu gitu, nyariin kamu. Dan dia berusaha untuk punya jalan kembali ke kamu. Salah satunya adalah ya nyelesain dulu urusannya dia, berhasil dulu, perbaiki dulu diri, hidup dan sebagainya baru bisa ke kamu. Dan karena aku sekarang masih banyak kebingungan, masih banyak kebimbangan, masih banyak kegalauan, dan masih banyak hal yang harus aku pikirin. Karena orang ini banyak mumet akhirnya pikirannya, makanya belum berani untuk namanya ngelangkah ke kamu. Ya. Dan dia berharap bahwa masalah yang ada gitu ya, yang menerjang kalian atau menerjang dia berharap pada saat nanti dia kembali sama kamu, itu malah bisa memperkuat hubungan kalian. Bisa kayak bikin segala sesuatunya jadi lebih baik atau lebih kuat. Dan aku masih punya
aku yakin kamu juga masih punya perasaan yang tersembunyi terdalam di dalam sana buat aku. Kita hanya butuh waktu lebih banyak untuk bersama-sama. Artinya dia menyadari bahwa dia merasa, feelingnya dia bilang, intuisi dia bilang kayak, aku tahu kok kamu masih punya perasaan untuk aku di dalam sana. Di dalam lubuk hati kamu pun masih punya perasaan untuk orang ini gitu loh ya. Dan dia merasa bahwa ya kita hanya butuh untuk ketemu lagi, waktu untuk sama-sama lagi, kita akan bisa bersama-sama. Munculin kembali perasaannya. Dan aku berharap kamu bisa mengerti posisi aku. Ya, situasi yang terdesak, bimbang, galau, yang mana dia merasa dirinya stagnan, gak bisa bergerak gitu. Dia berharap kamu bisa mengerti posisi dia. Tuh kan, dia masih mantauin kamu. Dia masih memantau kamu. Dan ada satu vibrasi tarikan energi dari kamu yang selalu membawa dia itu kepikiran kembali ke kamu. Makanya tadi kan Sora bilang ya, masih dikejar-kejar kayak perasaan, rindu, dan sebagainya. Dan dia hanya sekarang berusaha untuk berpura-pura kalau dia kelihatan baik-baik aja. Sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Karena dia bisa saja malu, bisa saja bukan gengsi ya, kayak pride gitu loh. Kok aku kelihatan lemah gitu. Dan dia berharap kamu bisa membuka diri kamu pelan-pelan supaya dia bisa masuk. Kalau sekarang kan kamu kemungkinan tidak membuka diri, ngeblok ya. Ngeblok dari sosial media kayak dan sebagainya gitu. Sehingga ya dia nggak bisa masuk ke kamu. Ya. Intinya seperti itu. Apa yang akan terjadi ke depan yang akan coba dia lakukan ya. Kita akan lihat gimana ke depannya. Ada clovers, dia berusaha mencari kesempatan sekecil-kecilnya untuk masuk ke kamu pelan-pelan. Tuh kan? Secara diam-diam. Ya, jadi pelan-pelan dia ya kan. Dia pakai rencana tersembunyi ke kamu untuk pelan-pelan ke kamu gitu. Jadi dia masih memikirkan rencana tersembunyi pelan-pelan melihat kesempatan untuk ke kamu. Sih, paling tidak dia akan datang dulu menawarkan jadi teman baik kamu dulu. Nggak langsung kayak nawarin buat balikan gitu. Tapi lebih kayak kepada kita, ya udah kita teman dekat dulu. Nih kan. Ada ring, kita lihat di sini ujungnya ini jadi penentu relationship. Baru nanti jangka panjangnya dia akan berpotensi untuk ngajak kayak dalam tanda kutip balikan gitu. Ya, itu yang Sora lihat di sini. Ya. Jadi di sini dia berpotensi untuk akan mencari potensi untuk lihat celah ke kamu, tapi jadi teman dulu. Baru nanti jangka panjangnya baru ngomongin soal relationship yang lebih terikat. Tapi itu masih taking years gitu ya. Sebelum dia kayak oke nih, kita sekarang balikan buat ke jenjang yang lebih lanjut. Tapi paling nggak dia pengen kembali dekat sama kamu. Intinya seperti itu yang Sora lihat. Ya, walaupun ini juga bisa saja kayak pelan-pelan masuknya tersembunyi ya. Ya, atau ada juga di sini beberapa yang kepikiran apa aku balikan sama dia tapi sembunyi-sembunyi lagi ya. Gitu loh. Karena masih third party situation ya. Gitu. Jadi kamu punya pilihan antara dua, antara memang dia kembali ke kamu dan ngajakin untuk backstreet lagi kasarnya kayak dulu, atau ya memang kita mulai dia masuknya rencananya pelan-pelan dengan masuk jadi dekat dulu ke kamu sebelum ngomongin relationship yang lebih jauh. Intinya kayak gitu. Ya. Pembacaannya kita singkat padat jelas ya. Gitu. Kita akan coba lihat astrologinya ya. Nah, Taurus, Capricorn, Taurus. Wow, Taurusnya kencang sekali. Libra, Cancer, apa nih? Scorpio, Leo, Gemini, dan apa ini tadi? Aries. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Cek Sun, Moon, Rising. Ya, jadi jangan cuma Sun-nya doang. Aku Aquarius, Kak. Nah, lihat dulu Moon sama Venus kamu ada di mana. Gitu. Jangan males Google buat diri kamu sendiri, oke? Untuk K cuma modal Google aja kok. KV, G, Y, R, B. Maaf ya, saya kalau baca itu memang begitu orang yang modelnya, jeder-jeder gitu. Saya pingin mendayu-dayu nggak bisa, ngomongnya H, A, Z, X, W, jatuh. O, S itu tadi. Ya, S, kita coba dikit lagi. Sora dong nih. Dikit lagi ya, N, E, M, L, A, O-nya 2, O-nya jadi 3, Z dan D. Dicek ya nama tengah, nama belakang.
atau namanya mengandung alfabet ini Sahara ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ini bisa plat nomor kendaraan juga. Pokoknya yang ada alfabetnya ya inisial kamu cek dulu. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif dan buang yang negatifnya Sahara ya. Karena tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan ini apalagi energi dari banyak orang. Kalau mau diskusi tentang ini lebih lanjut atau mau masalah-masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya. Sora tunggu di sana karena energinya bisa lebih on point untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Untuk yang sudah mendukung terus, terima kasih banyak. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. I love you as always. Bye-bye.